Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghadiri minanu al-azimi ni'amu al-faidi nawalu al-mutawatiri karamuhu wa ala'u. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ala amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Al-Ustaz Al-Haj Mahfud, Al-Ustaz Al-Haj Saiful Hidayat, dan juga para asatid, ustadzat yang lain, orang-orang tua kami yang kami hormati. Baiklah, kita akan melanjutkan yakni pembahasan kita berkaitan dengan kitab Ayyuhal Walad. Sebelumnya adalah sama kita baca suratul Fatihah dan salawat. Al-Fatihah bi anna Allah yaftahu lana futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yaj'aluna minal ulama'i wal muta'allimin al-amilin wa yasuruna fi dhumratihim ya maulana rabbal alamin. Wa ila hadratin nabil mustafa wa habibillahil mujtaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqattahimi. Ya Rabbi wa salli rabbi alal mukhtari ma tala'at syamsun nahari wa lahat anjumud dhulami. Wal ali was sahbi wal ansari man tabi'u hudahu wa ta'rafu bil ahdi waz zimami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Baik, kita lanjutkan halaman 3, paragraf yang terakhir itu waruya. Biasa kita ada sepakat setiap ini kita habiskan 2 halaman supaya bisa habis nantinya. Ini waruya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Halaman 3, paragraf terakhir waruya yang masuk ke dalam itu paragraf.
Wa ruwiya annal Junaida qaddasahullahu sirrahu ru'iya fil manami ba'da mautihi. Dan diriwayatkan bahwasanya Junaid al-Baghdadi nih, tokoh di dalam tasawuf dan tokoh di dalam akidah, pertama yang menyusun kitab akidah, dan semuanya tidak lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah Junaidi al-Baghdadi. Diriwayatkan bahwasanya Junaidi qaddasahullahu, mudah-mudahan Allah mensucikan sirrahu, dirinya, ya, bagian dalamnya. Ruwiya diriwayatkan fil manami, ruwiya tadi, ruwiya itu diriwayatkan, sekarang ru'iya dilihat, fil manami di dalam tidur, berarti mimpi nih maksudnya, dimimpikan, ba'da mautihi setelah kematian Junaid. Faqila maka ditanyakan lahu kepadanya. Jadi ada yang mimpi, ulama memimpikan. Ditanyakan, mal khabaru, bagaimana kabarnya ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Jadi Junaid ini disebut dengan Abul Qasim, ya. Bagaimana kabarnya wahai Abul Qasim? Qala, maka dia menjawab Junaid Abul Qasim, tohat tilkal ibaratu, habis semua gambaran ibarat, udah tak tergambarkan lagi, habislah gambaran. Wa faniyat tilkal isyaratu, dan lenyap semua isyarat, binasa, faniyat. Wa ma nafa'ana, dan tidak memberikan manfaat kepada kami dikubur nih, illa rukai'atun, kecuali adalah rakaat kecil yang sedikit. Kalau rakaat, kalau rukai'at itu artinya rakaat kecil, wazan fu'ail namanya. Ya, sama dengan Abdullah, ada Ubaidillah atau Ubaidullah. Ubaid, ya, itu bentuk tasghir dari abdun. Ya, kalau kita manggilnya apa namanya, kalau abi ada abuyah, papa gitu, ya, bapak, ya. Kemudian bentuk tasghirnya itu, ya, tasghir adalah bentuk apa namanya, rukaiat tadi, ya. Kecuali cuma beberapa rakaat sedikit saja, roka'naha, yang aku lakukan rakaat itu, fi jaufil laili, di tengah malam. Jadi ilmu yang dia miliki begitu banyak, itu tidak ada yang tersisa, yang adalah ada yang diamalkan, gitu. Jadi ilmu yang tidak diamalkan, kemarin kita katakan bahwasanya nanti ada di dalam sini, ya, al ilmu bila amalin, ya, jununun, ilmu tanpa amal adalah satu kegilaan, ya. Orang yang gila ada ilmunya kagak diamalin. Wal amalu bila ilmin lam yakun, dan ilmu dan amal tanpa ilmu ya kagak bisa, kagak ada, ya. Jadi harus dengan ilmu kalau beribadah, beramal, ya. Jadi semuanya sirna, yang ada tinggal bilangan-bilangan rakaat kecil di waktu malam yang kulaksanakan. Dah kemarin itu sisanya tuh dikit. Baru kemudian kita ganti lagi, ayyuhal waladu, wahai murid, wahai anak. Yang kemarin sudah saya kemukakan bahwasanya murid disebut dengan walad. Walaupun kita sudah tua, sudah memutih jenggot kita, kalau giliran murid dipanggilnya walad, ya walad, ya. Ta'aluna ya walad, ya murid artinya. Wahai murid, la takun minal a'mali muflisan, janganlah jadi dari amal perbuatan itu muflisan, bangkrut. Jadi kagak ada amal yang kita peroleh, capek-capek kita di dunia, ya,
Salat, bangun, diri, ruku, sujud. Ini kalau landasannya tidak berdasarkan kata Yusuf Qaradawi itu adalah tidak berdasarkan Rabbaniyatul Mabda'. Kalau mulainya tidak Rabbaniyah, lillahnya tidak bulat, itu akan sia-sia semuanya, habis itu, nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi wahai murid, janganlah ya amal-amal itu muflisan, bangkrut, kagak ada manfaatnya. Wala minal ahwali khalian, dan janganlah dari keadaan-keadaan itu sunyi, khalian. Jadi apa yang kita lakukan, kita perbuat itu khalian itu artinya sunyi, ya, enggak ada apa-apanya. Wa tayaqqana, dan yakinlah annal ilmal mujarrada, bahwasanya ilmu al-mujarrad. Ilmu al-mujarrad ini adalah ilmu doang tetapi tanpa pengamalan gitu, ya. Cuma transfer ilmu, ya. Kalau ilmu mah gampang kan, kita cari tekun juga dapat gitu. Tapi amal ini yang paling pokok ini tekankan. Ya, sudahkah kita beribadah dengan ilmu kita? Sudahkah kita berbuat dengan ilmu kita? Ya, tuntunan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kembali bahwasanya yakinlah bahwasanya ilmu itu ilmu mujarrad, ilmu yang tersendiri, ya, tanpa dikaitkan dengan perbuatan, cuma semata-mata menguasai ilmu aja, itu banyak. Allahumma zidni ilman, maka doa kita warzuqni fahman, ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman terhadap ilmu tersebut. Jadi orang kalau yang banyak ilmunya kemudian dia tidak lakukan sesuai dengan ilmunya, itu sama aja kagak paham, ya. Ilmu banyak tapi kelakuannya itu tidak menyenangkan, ibadahnya kurang, ya, padahal ilmunya banyak, ya. Makanya kita minta warzuqna fahman, ya, berikanlah kepada kami pemahaman terhadap ilmu tersebut. Kalau tidak diamalkan sama aja nggak paham. Bahwasanya ilmu mujarrad itu la ya'khudhu bil yad, tidaklah mengambil dengan tangan. Ilmu itu kan tidak bisa diwariskan, bukan kayak pakaian, ya. Kalau pakaian, ya, bukan kayak pakaian. Kalau pakaian itu bisa dipakaikan, diwariskan kepada anaknya, ini pakaian, gitu kan, ya. Jadi yang namanya ilmu itu tidak bisa diwariskan, harus al-ilmu bit-ta'allum, ilmu itu dengan belajar. Misaluhu, seumpamanya, lau kana ala rajulin, seandainya ada pada seseorang, fi bariyatin, di daratan, ya, dalam kehidupan, asratu asyapin, 10 pedang, hindiyatin, pedang yang dibuat dari India. Barangkali dulu yang terkenal perang India, pedang India. Kalau kita dulu kan ada pisau-pisau garpu gitu, kita, ya, terkenal, ya. Ini pedang India, tajam lah. Ma'a aslihatin ukhra, bersama juga dengan aslihatin ukhra, yakni senjata yang lain, ya, ada pedang, ada senjata, ada panah, ada tombak, dan sebagainya. Wa kana rajulu syuja'an, dan laki-laki itu, seseorang itu adalah pemberani. Wa ahlal harbin, dan termasuk ahli perang. Fahamala atau fahamila alaihi asadun, maka di hadapannya itu ada seekor singa, azimun, yang besar, muhibun, yang menakutkan. Fama dhannuka, maka bagaimana pendapatmu? Ya, ada di hadapannya singa, ya, atau macan yang gede, besar, galak, menakutkan. Dia bawa senjata tadi, ya. Hal tadba'ul aslihatu syarrahu, apakah senjatanya itu bisa mempertahankan dari keburukan yang akan dilakukan oleh singa? Kan mau menerkam dia, ya. Apakah kemudian persenjataannya itu berguna? Banyak sih tadi sudah lengkap, senjata apa aja ada dimiliki, ya.
Kemudian dia punya pedang 10 pedang. Anhu darinya, bila istimaliha wa darbiha, tanpa dia menggunakan senjatanya itu dan mengayunkan, memukulkan kepada singa tersebut. Ya, jadi senjatanya ada tapi kagak digunain, ya habis diterkam. Itu kira-kira bahwasanya ilmu yang mujarrad, ya gambarannya seperti itu. Ilmu kalau kagak dipakai ya udah jadi ngendek aja tuh ilmu. Ilmunya sih ada, tapi kemudian amaliyahnya nggak ada. Ya. Nah, kita ada sedikit-sedikit yang kita paham, kita amalkan. Wa minal ma'lumi, dan termasuk bisa dimaklumi, annaha, bahwasanya senjata itu la tadfa'u, tidaklah bisa mempertahankan, mencegah, illa bitahriki, kecuali dengan digerakkan, dicabut pedangnya, wa darbi, ya, dan dipukul, disabetkan pedang itu kepada singa tadi. Fakada, maka begitu pula, lau qara'a rajulun, seandainya membaca seseorang, mi'ata alfi mas'alatin, 100.000 masalah ilmiyatin yang ilmiah, wa ta'allamaha, dan dia mempelajari, ya, bacaan tersebut tadi, masalah tersebut, walam ya'mal biha, dan dia tidak mengamalkan dengan ilmu yang dia pelajari, la tufiduhu illa bil amali, tidaklah memberikan manfaat kecuali adalah dengan mengamalkannya, ya. Dan dikemukakan seperti ini karena pengalaman banyak manusia yang di zaman Imam Ghazali begitu, apalagi di zaman kita yang ilmunya ada, ya, tetapi amaliyahnya tidak ada, ya. Ada seseorang yang saya kenal lulusan pesantren bisa baca kitab, jadi preman. Ya, ya Allah, sayang banget tuh ilmu. Ya. Jadi ya, nanti sih kalau suatu saat dia sadar, dia insaf, ilmunya udah ada namanya, gitu. Tapi sayang tidak diamalkan, ya. Jadi preman, galak. Ya. Wa misluhu aidan, dan umpamanya juga ilmu yang menyendiri tidak dengan pengamalan, lau kana li rajulin, seandainya seseorang, bagi seseorang, hararatun, sakit panas, semacam ya sakitlah, demam berdarah misalnya, wa maradun safrawiyun, dan sakit kuning, yakunu ilajuhu, adalah obatnya adalah sukan jabin wal kashkab, dengan sukan bajin dan kashkab. Nggak tahu nih, saya nggak ketemu, ya. Pokoknya obat lah gitu. Kalau kita minum pel, ya berobat ke dokter, ya dengan dokter dikasih obat. Fala yahsulul bur'u, dan dia tidak akan memperoleh dan tidak akan dia itu sembuh, gitu kan. Illa bisti'malihima, kecuali dengan meminum obat tersebut, ya. Jadi kalau ada obat dibuang-buang aja, dikasih obat, ya nggak akan sembuh memang obatnya itu, ya. Nasihat dokter tidak didengarkan. Itu ada cerpen itu, cerita pendek gitu. Ada seseorang yang sakit dikasih obat oleh istrinya, dibuang ke kolong kasur, ya, kemudian sampai meninggal. Begitu meninggal, diangkat tuh kolong kasurnya, obat mulu, enggak diminum, dibuang, ya. Dulu ada iklan di TV, minum susu, udah tua dikasih susu, ya dituang, dikagak minum, ya makin lemah badannya, nggak minum susu. Padahal itu harusnya adalah dia minum susu untuk orang tua, susu untuk orang tua namanya. Nah, jadi kalau ada obat kagak dimanfaatkan, sama dengan ilmu kagak diamalkan, ya, tidak akan sembuh kecuali dengan meminumnya. Karomi dawahazari warotlin, nggak paham nih bahasanya, bahasa Parsi, bahasa Iran, ya. Bahasa Iran kan begitu, tulisan si Arab, tetapi kita nggak paham. Sama dengan orang Arab nggak paham bahasa Arab Melayu, ya.
Kan ada tulisan jim titiknya 3 jadi ce kan gitu bunyinya ya. Ain titiknya 3 jadi eng ya. Ini sama nih. Yang kemudian diterjemahkan walau qara'tal ilma, artinya adalah seandainya engkau membaca ilmu mi'ata sanatin 100 tahun wa jama'ta alfa kitabin, dan engkau mengumpulkan 1000 kitab, la takunu musta'iddan, tidaklah jadi 100 tahun mengumpulkan kitab-kitab tersebut, tidaklah jadi kitab-kitab tersebut musta'iddan, yang akan mempersiapkan, akan menolong ya li rahmatillahi ta'ala, untuk mendatangkan rahmat ta'ala, rahmat Allah. Jadi kasih sayang Allah itu tidak akan datang walaupun baca ya, belajar 100 tahun, baca 1000 kitab ya. Illa bil amali, kecuali dengan melakukannya, mengamalkannya ya, baru datang rahmat Allah. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan, apa yang dia perbuat. Jadi yang penting perbuatannya, bukan pengetahuan yang ngendek di otaknya ya, yang ada di otaknya, tapi bagaimana dia mengamalkan ya. Illa ma sa'a. Faman kana yarju liqa'a rabbih, dan siapa saja yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, falyamal, makalah dia berbuat amal nih, amalan solihan, perbuatan yang soleh. Intinya amal. Jazaan bima kanu yaksibun, sebagai balasan dengan sebab apa yang mereka perbuat. Wa innal ladzina amanu, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, kanat lahum, adalah bagi mereka jannatul firdausi nuzula, yakni surga firdaus tempat tinggal mereka, khalidina fiha, kekal di dalam surga firdaus, la yabghuna anha hiwala, mereka tidak mau pindah, enggak mau diganti-ganti, udah masuk surga ya. Fa khalafa min ba'dihim, fa khalafa min ba'dihim, maka meninggalkan sebahagian dari mereka, khalpun, atau mewariskan sebagian dari mereka, khalpun, generasi. Generasi kita tuh anak-anak kita ya, kita mati kan ada mereka tuh. Adaa'us sholati, mereka menyia-nyiakan sholat. Ini paling pokok sholat nih. Kalau ada anak enggak sholat ya paksain ya, paksain. Makanya dari kecil diajarkan supaya tidak berabe kita. Kalau sudah besar, udah balik, mulut kita sampai berbusa kagak didengerin ya. Jadi dilatih, mumarosah namanya, latihan ya, pembiasaan dari kecil ya. Adaa'us sholata, mereka menyia-nyiakan sholat, kagak sholat, atau sholat bolong-bolong, atau sholatnya kagak benar. Wattaba'us syahawati, dan mereka mengikuti syahwat. Kalau sholat udah kagak benar, kagak sholat, itu yang ada adalah syahwat-syahwat dalam kehidupan ini, nafsu-nafsu, keinginan-keinginan yang buruk-buruk ya. Fasaufa yalqauna ghayya, maka ya mereka itu akan menjumpai penyimpangan. Jadi banyak penyimpangan. Orang kalau kagak sholat udah susah dinasehatinnya ya. Orang kalau sholatnya itu tidak sesuai dengan fikih ya, susah, tidak diterima, kemudian susah masuk nasihat ya. Illa man taba, kecuali adalah orang yang bertobat, tobat dia, pelajari itu sholat, sholat lagi, wa amana, dan beriman, wa amila sholihan, dan beramal soleh, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itulah akan masuk surga, wa la yudlamuna syai'an, dan tidaklah dizalimi mereka itu sedikit pun, tidak dianiaya sedikit pun.
Jadi iman biasanya dirangkaikan dengan amal soleh, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Al imanu uryanun, iman itu tidak berbusana, walibasuhu at-taqwa, dan pakaiannya itu adalah takwa. Iman yang masih iman saja masih telanjang, kemudian pakaiannya adalah takwa. Iman itu konsep, kemudian kerjanya adalah, buktinya adalah ketakwaan. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Wa ma taqulu fi hadzal hadisi, apa yang kau bisa katakan berkaitan dengan hadis berikut? Bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara, 5 hal. Islam dibina, dibangun berlandaskan 5 hal gitu. Dibacanya boleh 3, boleh syahadati, boleh syahadata, boleh syahadatu. Kemudian diambil yang paling dekat nih, karena ala khamsin majrur, jadi badal 5. Badal artinya pengganti. Ya, 5 itu apa sih gitu. 5 itu adalah syahadati, karena majrur dia jadi majrur juga. Boleh, yaitu jadi ropa, ya. Jadi ropa itu dia sebagai khobar mubtada mahzub. Asalnya ahaduha sahadatun gitu. Atau sahadatu Allah karena diidofatkan dengan Allah, jadi sahadatu Allah. Atau syahadata, yakni kata pengarang akni, yang kumaksudkan syahadata. Jadi ada takdir-takdirnya tuh. Kalau khamsin badal langsung, memang lebih dekat ke syahadati. Syahadati alla ilaha illallah, ya, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, wa shaumi ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila, dan pergi haji Baitillahil Haram bagi orang yang mampu untuk menempuh perjalanan tersebut. Nah, ini tanyakan, bagaimana nih pendapat kamu kalau cuma rukun iman saja tapi kemudian tidak direalisasikan? Karena pada hakikatnya itu iman, di samping tadi katakan uryan, memang iman itu juga wal imanu qaulun bil lisani. Iman itu adalah ucapan dengan lisan. Saya beriman, asyhadu an la ilaha illallah, kayak gitu kan. Orang baru masuk Islam harus bersyahadat, iman. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lidah, wa tasdiqun bil jinan, dan kemudian membenarkan dengan hati. Di hati mengiyakan, di lisan mengucapkan, di hati mengiyakan. Wa amalun bil arkan, dan pengamalan dari anggota tubuh. Ya, anggota tubuh itu mewujudkan keimanan tersebut. Mana buktinya kamu beriman? Saya puasa bulan Ramadan, bukti beriman. Saya sholat 5 waktu, bukti beriman. Saya zakat, bukti beriman. Ya. Jadi buktinya yang dituntut, amaliyahnya, bukan apal aja bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah, apal tapi kagak diamalkan. Ya. Wa dalilul a'mali, dan dalil-dalil dalam bentuk perbuatan, ya, yang bicara masalah perbuatan, pekerjaan tuh, amal soleh, amal kebaikan, aktsaru min ayyuhsa, itu lebih banyak dan tidak terbatas, ya, lebih banyak dari batasannya, enggak terbatas, sudah enggak bisa dihitung, la yuhsa. Jadi lebih banyak amal. Makanya dalam kitab Akhlak lil Banin atau Akhlak lil Banat itu diajarkan pada saat ibtidaiyah dulu kita masih sekolah. Itu yang paling dulu adalah akhlak, ya. Yang paling pokok akhlak, amal dibandingkan dengan ilmu, ya. Walaupun ilmunya dikit tapi diamalkan, itu lebih bagus dari ilmunya banyak tidak diamalkan. Wa in kana al-'abdu yablughul jannata, dan jika seorang hamba sampai ke surga,
bifadlillahi ta'ala wa karamih, dengan pemberian kemuliaan Allah Ta'ala dan juga kebaikan Allah. Ya, surga itu kan kita dapat surga itu ya karena kebaikan Allah, ya, bukan karena amal kita, ya. Kalau semata-mata amal kita, ya kagak ada apa-apanya amal kita juga. Apalagi dibandingkan dengan amal-amal orang dulu gitu kan, ibadahnya orang dulu. Itu karena ya rahmat Allah, kasih sayang Allah ya kepada kita sehingga kita masuk surga. Ya. Lakin akan tetapi ba'da ayyasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi, tetapi setelah dia mempersiapkan diri dengan melakukan ketaatan dan ibadah. Ya, masuk surga semata-mata adalah rahmat Allah, Allah yang memasukkan surga. Ya. Sampai ada satu hadis sahih yang dikemukakan di sana bahwasanya la yadkhulul jannata amaluh, tidak akan masuk surga karena amal seseorang. Ya, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak masuk surga dengan amalmu? Wala ana, kata Nabi, juga tidak, saya masuk surga karena amal saya. Illa ayyamal ayyataghamadi Allah birrahma wal fadl, kecuali ya Allah sudah mengiringi saya dengan pemberiannya dan keutamaannya. Ya. Jadi kalau Allah tidak berikan nggak masuk surga. Ya. Apalagi kita, Nabi saja tuh, Nabi mengatakan masuk surga adalah karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Lianna, karena ada firman Allah di dalam Al-Quran, rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah qarib, dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat ihsan. Ya. Ihsan ini luas, berbuat baik, beramal baik, dan beramal yang proporsional, ya, yang sesuai dengan tuntutan ilmu, kebenaran. Ya. Ini muhsin namanya. Jadi Allah akan memberikan rahmat itu, ya, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, orang yang beribadah. Maka yang kita kejar adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya, sebenarnya kalau orang tasawuf pada makom yang tertinggi, dia tidak mengejar melihat lagi masalah surga neraka. Yang penting Allah ridho, yang penting Allah kasih sayang sama dia. Nanti akan diceritakan nih berikutnya, ayyuhal walad berikutnya. Lianna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Walau qila aidon, seandainya juga dikatakan yablughu bimujarradil iman, dia akan mencapai surga dengan sebab semata-mata iman. Kulna, maka kami katakan na'am, iya betul, karena iman yang paling pokok, ya. Jadi yang masukkan surga semata-mata iman. Tetapi iman itu kan belum ada dalam bentuk action, bentuk tindakan. Mana dia beriman? Buktinya mana? Ya, kita cinta kepada Rasul, mana buktinya cinta sama Rasul? Ya, selawat, mengikuti sunnah-sunnahnya, ya. Kita kerjakan perintahnya, kita jauhkan larangannya. Ini baru ada buktinya. Kalau tidak bisa dibuktikan, nggak bisa. Harus ada bukti fisik, ya, yang kita lakukan. Ya. Iya betul, na'am. Lakin mata yablugh, akan tetapi kapan dia akan sampai? Kalau cuma sekedar iman doang. Wa kam min aqabatin ka'udin yaqta'uha ila ayyasila. Dan berapa banyak hambatan-hambatan, ya, yang menghalangi yang dia jalan menempuhnya untuk sampai kepada surga tersebut. Fa awwalu tilkal aqabat, maka kesulitan itu yang, ya, rintangan-rintangan tersebut, aqabatul iman, adalah rintangan keimanan. Wa innahu, bahwa sesungguhnya hal yaslamu
min salbil iman, ya. Kalau dia itu selamat dari penghalang iman, amla atau tidak, ya, selamat atau tidak. Bagaimana akhir dari kehidupannya? Karena akhir kehidupan kita belum tahu nih. Sekarang kita beriman, pas begitu giliran meninggal sakaratul maut kita ngikuti godaan setan, nggak beriman jadinya, mati dalam su'ul khotimah. Walaupun secara umum sih kita lihat pokoknya dia orang Islam aja, yang pasti kita urus dengan cara Islam. Kita tidak tahu akhir dari kehidupan seseorang, orang itulah pada saat menjelang kematian dia yang tahu, ya, apakah dia membawa iman atau tidak, ya. Jadi iman ini, ya, godaan iman, ya, hambatan. Kalau dia terselamatkan atau tidak dari godaan iman tersebut. Wa idza wasala, dan apabila dia bisa mencapai keimanan, hal yakunu khaiban muflison, apakah dia termasuk orang yang hampa, orang yang bangkrut, ya. Karena nanti ada hadis bahwasanya ada seseorang yang amalnya banyak, ya, begitu sampai akhirat membawa amal yang banyak. Tetapi kemudian dia itu di dunia itu jahil dengan orang, zalim dengan orang, sehingga belum termaafkan oleh orang tersebut, nyakitin hati, kata-katanya, kemudian mengambil barangnya. Begitu di akhirat pada datang tuh, ya, minta keadilan Allah. Ya Allah, dia dulu menzalimi saya di dunia, ya, sekarang Engkau yang maha adil. Maka kemudian pahala orang itu yang banyak akan dikasih orang yang datang tadi tuh, karena dia belum termaafkan. Maka kalau punya maaf dengan adami, dengan manusia itu, minta maaf, ya. Kemudian sudah habis amal kebaikannya, masih datang lagi orang yang terzalimi. Akhirnya dosa orang yang terzalimi itu ditimpakan kepada dia, karena mau ngasih amal udah kagak ada lagi, ya. Akhirnya adalah dosa yang dia peroleh. Ini termasuk adalah yang disebutkan oleh Nabi, ya, muflis, orang yang bangkrut. Pada saat di akhirat bangkrut, kagak punya apa-apa. Justru yang ada adalah dosa-dosa dari dosa-dosa orang yang dia zalimi pada saat di dunia, ya. Janganlah menjadi muslim. Atadruna mal muflis? Dijawab, dikatakan Nabi tanya, tahukah kamu orang yang muflis? Kata sahabat, Allah wa rasuluh. Ya kan, sahabat menjawabnya, muflis orang yang kagak punya dirham, orang yang tidak punya apa-apa. Bukan itu. Muflis nanti ada seorang yang datang di akhirat itu membawa amal baik, kemudian amal baiknya habis, yang ada adalah dosa-dosa orang pindah padanya. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, dan berkata Hasan Basri, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, li ibadihi, kepada hambanya, yaumal qiyamati, di hari kiamat, ya. Asalnya libadi fi yaumil qiyamah, fi-nya dibuang jadi mansub. Itu namanya majrurun binazil khafid. Ya, jadi jar yauma karena dicabut huruf jar fi-nya. Asalnya fi yaumil qiyamah jadi yaumal qiyamah. Banyak itu yang gitu. Udkhulu, Allah kemukakan kepada hambanya di hari kiamat, udkhulu, masuklah kalian ya ibadi, wahai hambaku, al jannata, ke dalam surga, bi rahmati, dengan sebab rahmatku, waqtasimuha bi a'malikum, dan bagi-bagilah amal tersebut dengan perbuatan kalian. Jadi surga itu kenikmatannya bagaimana amal kita. Ini ada surga namanya Ar-Rayyan untuk orang yang berpuasa, yang puasanya benar, ya. Kemudian ada untuk orang yang sholat, atau dapat semua karena ada pada dia semuanya, didapat semua kenikmatan tersebut. Nah, kalau kemudian ya checklist amal soleh di dunia itu ada yang tidak ada, yang ada cuma ini aja, ya itu aja yang diperoleh, ya. Cuma sebegitunya tuh. Sadar yang lain itu banyak menikmati, banyak nikmat karena banyak ibadahnya, amal nih, ya. Jadi bagi-bagilah dengan amal kalian. Bagi-bagi itu artinya ini amal ini pahalanya ini, amal ini pahalanya ini. Ayyuhal walad, wahai anak, wahai murid,
Malam ta'mal, selama engkau tidak beramal, tidak berbuat, lam tajidil ajra, engkau tidak akan mendapatkan ganjaran. Kalau kagak kerja siapa yang mau bayar, kan gitu. Begitu pula bahwasanya kalau kita di dunia ini tidak kerja, tidak ibadah, ya ganjaran apa yang kita dapat nanti di akhirat? Kagak ada yang bayar, ya. Selama engkau tidak bekerja, engkau tidak akan mendapatkan ganjaran. Hukiya, diceritakan, anna rajulan, sesungguhnya seorang, min bani Israila, dari bani Israel, di zaman bani Israel nih, abadallah ta'ala, ada seseorang di zaman bani Israel yang menyembah Allah ta'ala sab'ina sanah, 70 tahun. Fa'aradallahu ta'ala, maka Allah menghendaki ayyajluwahu alal malaikati, untuk memperlihatkan di hadapan malaikat. Fa'arsalallahu ilaihi, maka Allah mengutus malaikat itu kepada orang tersebut, malakan tadi. Maka Allah mengutus akan malaikat kepadanya, kepada orang itu. Padahal udah ibadah 70 tahun, ibadah terus. Yukhbiruhu, Allah mengabarkan kepadanya, annahu, bahwasanya dia ma'atil kal ibadati, bersama dengan ibadah tersebut, walaupun sudah 70 tahun ibadah, la yaliku bihi dukhulul jannah, atau la yaliku bihi dukhulal jannah, dia tidak pantas masuk surga. Kalau yaliku dia fi'il muta'addi, dukhulu bacanya. Kalau dia memang fi'il lazim, dukhula. Ya, jadi tidak pantas masuk surga. Jadi masuk surga yang enggak pantas. Ya, bukan dianya. Kalau dianya tidak pantas akan masuk surga. Berarti fi'il muta'addi ada maf'ulnya, ada objeknya. Al jannata, dia tidak pantas masuk surga sekalipun sudah 70 tahun dia beribadah. Falamma ballaghahu, pada saat malaikat itu menyampaikan kepadanya, qala al-abid, maka berkata ahli ibadah itu yang sudah 70 tahun, nahnu khuliqna lil ibadati, kami diciptakan untuk beribadah. Kata nih hamba yang 70 tahun beribadah. Fayambaghi lana, dan patutlah bagi kami, an na'budahu, untuk beribadah kepadanya, untuk menyembah Allah. Karena kami disuruh untuk menyembah, untuk ibadah. Kami cuma ibadah aja, udah merupakan satu kepantasan. Falamma raja'al malaku, ketika malaikat itu kembali kepada Allah, qala, berkata malaikat, ilahi, wahai Tuhanku, anta a'lamu bima qala, engkau maha tahulah apa yang dia jawab, itu jawabannya begitu. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman kepada malaikat, idza huwa lam yu'rid an ibadatina, kalau memang dia tidak berpaling dari beribadah kepadaku, ya, gitu dikatakan masuk neraka, enggak berhak masuk surga. Kan orang ya capek-capek gue ibadah, kagak dah ibadah. Nah kan bisa itu berpaling namanya itu, ya. Kalau dia tetap ibadah, tidak berpaling dari ibadahku, fa nahnu ma'al karami, maka aku berserta dengan kemuliaan pemberianku, la nu'ridu anhu, tidak berpaling darinya, dari orang itu. Ishhadu, saksikanlah, ya malaikati, wahai para malaikatku, inni, sesungguhnya aku, qad ghafartu lahu, telah mengampuninya. Jadi layak dia untuk masuk surga karena sudah diampuni oleh Allah, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya, periksalah diri kalian sebelum kalian diperiksa. Wazinu a'malakum, dan timbang-timbanglah amal kalian, rekan-rekan gitu, timbang-timbang, qabla an tuzanu, sebelum kalian ditimbang di mizan. Wa qala Aliyun, dan berkata Imam Ali radhiyallahu anhu, ridha Allah kepadanya, man dhanna annahu bidunil juhdi yasil, siapa saja yang berpendapat bahwasanya tanpa bekerja keras dia akan sampai ke dalam surga, sampai kepada Allah, bahwa mutamannin, maka itu adalah hayalan, ya. Kan kita begitu, enggak ibadah mau masuk surga, ya, dari mana masuk surganya, ya. Makanya istilah dalam tasawuf itu, ada orang yang istilahnya masih murid,
murid berkehendak, ya. Kalau mau jalan ke Bandung baru mulai masuk ke dalam tol, baru mulai di tol lah, di luar tol. Ada lagi adalah yang as-sa'i, apa namanya, yang sedang jalan udah masuk tol kalau mau ke Bandung. Kemudian ada lagi yang sudah sampai di Bandung. Nah, ini orang-orang ahli tasawuf udah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dia udah tahu. Kalau kita barangkali ya masih murid aja, ya. Artinya masih baru mau masuk tol. Ya. Masih bagus sih, masih ada perjalanan menuju ke Bandung, tapi baru belum apa-apanya dibandingkan dengan mereka ahli tasawuf, ya. Jadi kalau tanpa kesungguhan dia akan sampai kepada Allah tuh hayalan. Wa man dhanna, dan siapa saja yang menyangka, mengira annahu bibadil juhdi, bahwasanya dia dengan mengerahkan kemampuannya yasilu, dia akan sampai. Jadi dengan beribadah banyak segala macam dia akan sampai kepada Allah, fahuwa mustaghnin, maka berarti dia tidak butuh Allah. Dia merasa terkaya dengan amalnya aja. Jadi jangan girang karena amal-amal kita banyak. Yang kita girang adalah kita Allah gerakan bisa untuk beramal. Ya, di bulan puasa ini kita bisa untuk beramal, bukan amalnya, tapi ya terima kasihnya kita kepada Allah. Ya. Nah, kalau dia dalam Aqidatul Awam itu biasanya apa tanda Allah itu ada? Ya adanya alam, ya. Adanya Allah. Kalau orang tasawuf tandanya Allah itu adanya Allah, baru alam gitu. Walaupun alam tidak ada, Allah tetap ada. Gitu kalau mereka pandangannya. Kalau kita ya alam tidak ada, Allah kagak ada, gitu pandangannya. Karena adanya alam adalah adanya Allah, ya. Kalau orang tasawuf adanya Allah, adanya alam. Walaupun alam kagak ada, Allah tetap ada, ya. Wa qala Al-Hasan rahimahullah, berkata Hasan Al-Basri rahimahullah taala, talabul jannati bila amalin dambun, ya, mencari surga tanpa berbuat adalah dosa. Ya, mau enggak masuk surga? Mau. Kita ngaji yuk. Enggak dulu, ngaji ente duluan dah sono. Nah, ini berarti tanpa amal. Ya, mau masuk surga tanpa amal. Diajak sholat enggak mau, diajak ngaji kagak mau. Bila amalin zambun. Orang cari surga tapi tidak beramal adalah dosa. Minal dunubi, dari dosa-dosa. Alamatul haqiqati, tandanya hakikat yang sesungguhnya gitu kan. Tarku mulahadhatil amali la tarkul amal, yakni meninggalkan ya catatan amal, artinya meninggalkan perhatian terhadap amal, tidak meninggalkan amal. Tadi kan orang yang sudah 70 tahun dia beribadah, dikasih tahu bahwasanya dia tidak layak masuk surga. Saya diciptakan ya untuk ibadah. Yang penting saya ibadah aja, urusan surga urusan neraka nanti di akhirat urusan Allah. Mau dimasukin surga kah, masukin neraka kah, kan gitu. Ya, jadi itu namanya mulahadhah, catatan di hati. Kalau kita kan memang ya beramal itu masih takut neraka, pengen masuk surga kan gitu. Walaupun boleh-boleh aja sih juga seperti itu. Tapi untuk orang makom-makom tertinggi enggak seperti itu dia berpikirnya, ya. Baik, nanti baru kita akan melanjutkan lembaran berikutnya. Ini halaman 5 besok hari Kamis. Wa qala Rasulullah. Inilah barangkali mudah-mudahan mengingatkan kita ya untuk bisa lebih beramal, mendorong kita, dan kita tidak seberapa sebenarnya. Kalau surga mau dibeli dengan amal kita, enggak kebeli lah. Amal kita enggak seberapa. Makanya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, itu kan doa-doa kita tuh. Ya. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana. Kita enggak tahu apakah sholat kita diterima, wudu kita diterima atau enggak. Kita enggak tahu. Kalau dosa udah pasti. Kalau dosa udah pasti ada catatannya. Tapi kalau diterima amal soleh itu,
belum ketahuan, kita nggak tahu. Cuma bisa kita rasa di dalam diri kita. Kalau kita semakin soleh, semakin lembut hati kita, berarti diterima. Kalau kita ibadah pula, menuntut ilmu pula, tapi makin keras hati kita, kagak mau dinasehati, ini khawatir nih, tanda tanya di dalam diri kita. Ya, siapapun yang membawa nasihat itu harus kita dengarkan. Ya, sehingga kata Imam Syafi'i adalah, ya, terimalah nasihat sekalipun keluar itu dia dari dubur ayam gitu kan. Kalau nasihat dari anak kecil gitu yang menasihati kita, ya kita dengarkan. Ya, Imam Hanafi pernah ditegur sama anak kecil, jangan pakai sendal gitu ntar kamu jatuh, gini-gini. Didengerin tuh nasihat anak kecil. Ya, kita kan kadang-kadang orang muda, apalagi ya kita merasa ilmu kita lebih banyak. Lu anak baru kemarin nasihatin gua, ya kan, nggak mau. Ya, padahal itu adalah kebenaran. Khudil hikmata min ayyi syai'in kharajat. Ambillah pengetahuan, hikmah dari mana saja keluarnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah anta ja'ala jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syakiyan aw mahruma. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.